Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, tutorial dari Pentao Data Integration, di mana di dua video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membaca data CSV atau Excel gitu ya, dan menyimpan kembali ke bentuk file yang lain. Ya, kita juga bisa gunakan select value untuk filter kolomnya. Kolom mana saja sih yang ingin dirubah gitu ya, rename gitu ya, atau ingin di exclude ya, artinya tidak ditampilkan di output datanya. Kita juga belajar tentang data grid. Nah, di video ketiga ini, tutorial ketiga ini kita akan coba melakukan filter, tapi filter berdasarkan recordnya. Jadi bukan berdasarkan kolomnya, ya. Jadi kita bisa gunakan fitur namanya adalah filter rows, ya, filter rows di sini. Artinya melakukan filter dari baris ya. Row itu artinya baris ya. Kita coba bikin eh, transformation baru ya. Ya, pertama kita akan coba ambil data, kita bisa gunakan data yang sebelumnya, data dari data mahasiswa ini. Ya, nanti idenya adalah kita ingin filter berdasarkan IPK-nya. Misal tampilkan IPK mahasiswa di atas 3,5 gitu misal ya. Model seperti itu. Atau tampilkan mahasiswa yang dari jurusan apa gitu ya. Jadi filter lah, filter seperti filter. Dan itu nanti yang hanya disimpan data data hasil filter tadi gitu. Oke, kita coba. Saya akan menggunakan CSV file input ini. Kita nggak perlu rename, mau di rename juga boleh si namanya. Kita baca filenya dari data yang sudah kita gunakan di video awal. Oke, data mahasiswa.csv. Oke, kita coba buka, baca ini ya. Oke, get field. Oke, oke ya ini dia sudah baca file CSV tadi gitu ya. Kalau kita ingin tahu hasilnya ya kita lihat preview aja datanya. Nah ini tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan namanya filter tadi ya, filter rows, filter rows di sini. Oke, oke, kita akan coba hubungkan ya. Tinggal di mouse over aja atau diklik sekali dia bisa akan muncul. Oke, jadi di sini adalah raw datanya, kemudian ada proses transformasi atau select gitu ya, select filter, select atau filter baris-baris yang kita uh, kita definisikan, ya kita definisikan. Nah, misal kondisinya adalah itu kayak select apa gitu ya, from data apa atau from table apa, where gitu ya, di mana apa gitu ya, di mana misal kondisinya adalah lebih besar sama dengan dan sebagainya. Nah, kita bisa dia sebenarnya menyiapkan apakah true atau false gitu ya. Kita bisa gunakan dua ini, tapi kita juga bisa langsung hanya ingin mengambil true-nya saja gitu misal. Jadi kondisinya adalah ketika di sini kalau kita klik field itu kolom ya, ketika apa gitu misal ketika IPK ya sama dengan kah atau tidak sama dengan kah atau lebih kecil atau lebih besar dan sebagainya. Ya, misal saya ingin memfilter jika nilainya adalah lebih besar. Jadi IPK lebih besar daripada apa itu? Apakah berdasarkan kolom atau berdasarkan value ya? Karena saya ingin filter berdasarkan value ya tiga pilih aja ya. Berdasarkan nilai yang di atas 3,5. Jadi saya ingin menampilkan data mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5. Gitulah mudahnya. Atau misal kalau saya ingin menampilkan data IPK di atas 3,5, eh, yang tidak di atas 3,5. Nah, kita bisa ganti ini ya, eh, apa operatornya atau kita bisa ganti not di sini ya. Not itu juga boleh ya. Jadi not itu artinya yang bukan gitu ya. Oke, saya kira mudah ya. Jadi ambil kolom IPK yang mana IPK-nya di atas 3,5. Mudahnya gitu idenya. Oke. Sudah, setelah itu kita coba eh, output. Kita tampilkan output di sini. Misal kita tampilkan dalam bentuk Excel ya. Kita masih belum bahas database di sini. Ide yang lain juga harusnya sama ya. Artinya ingin di-upload kemana? Di S3 ya gitu ya. S3 itu adalah ini ya.
storage misalnya AWS gitu ya, atau di SQL atau di Salesforce dan sebagainya ya, table, apakah di file ya, apakah di XML, apakah di JSON ya. Saya kira konsepnya sama sih. Oke, kita hubungkan di sini, hubung ke sini. Jika true atau false ya, jika true ya. Tadi kan ada pilihan true atau false ya. Ya, jika true. Kalau misal kita ingin membuat dua output juga boleh di sini. Di sini kita bisa hubungkan ke sini. Ini jika false gitu juga bisa boleh seperti ini. Ya, artinya kalau di atas 3,5 masuk di file ini, kalau di bawahnya masuk di sini. Itu juga bisa seperti itu. Ya, tapi saat ini kita satu aja cukup. Oke, ini sama seperti tadi persis. Ya, kita simpan mau di mana. Misal namanya adalah uh, output filter rows gitu ya. Oke, save. Oke, oke, udah gini aja cukup. Oke, jadi artinya data yang ini tadi nanti akan difilter berdasarkan IPK-nya. IPK-nya misal di atas 3,5. Oh, berarti ini di atas 3,5 dapat nih masuk Ande Wijaya. Ini enggak, Budi Santoso enggak karena di bawah 3,5. Ini dapat ya diambil Citra. Ini enggak, ini iya, ini iya, ini iya, ini enggak dan seterusnya ya. Karena kita hanya mengambil yang true aja, result is true gitu ya. Artinya nanti ini akan masuk di sini. Ya, oke. Oh, kita nggak apa-apa sih, kita coba tambahkan ini aja gitu misalnya. Ini kalau kita kasih ganti namanya adalah eh, IPK mahasiswa, bisa nggak ya gini ya 3,5 ya. Oke, bisa ya. IPK mahasiswa di atas 3,5. Ini kita juga rename ya. IPK, atau mungkin bukan IPK ya, mahasiswa. IPK di bawah, di bawah sama dengan 3,5. Oke, ini kita juga coba taruh filenya, simpan di folder yang teman-teman ingin taruh. Ini output filter rows false gitu bisa. Oke, sudah saya kira. Oke, udah, oke, udah gini seperti ini ya. Ini mahasiswa IPK di atas koma kali. Oke, oke, kita coba hubungkan di sini. Oke, artinya jika dia false masuk di sini, jika dia true masuk di sini. Oke, kita coba ya. Kita jalankan. Run. Oke, kita kasih nama adalah 3 filter rows. Oke, oke, berhasil ya, centang hijau semuanya ya. Finish di sini. Kalau kita lihat preview datanya, ini adalah raw datanya ya. Kalau di sini dia akan menampilkan, kita klik ya, kita tinggal klik aja dan masuk di preview data. Maka kita lihat IPK-nya ini 3, di atas 3,5 lah pokoknya lah ya, di atas 3,5. Kalau ini ya, oke. Jadi misal kalau kita ingin coba filter data mahasiswa yang misal di bawah 3,5 atau sebagainya gitu. Atau filter data yang mahasiswa yang status aktif atau lulus dan sebagainya. Nah, itu kita juga bisa gunakan seperti itu. Ya, artinya mahasiswa di atas 3,5 di sini ada yang lulus, ada yang aktif gitu ya. Lulus itu maksudnya udah lulus kuliah ya, aktif artinya dia masih mahasiswa. Nah, gitu mungkin yang dapat kita pelajarin. Jadi di filter row ini kita bisa memfilter kondisi seperti apa ya. Nah, ini dia otomatis akan membuat kondisi ya. Jika true artinya kondisi ini terpenuhi maka apa? Jika false seperti apa? Kita juga bisa hanya ambil satu kondisi atau dua kondisi seperti ini. Dan ini kalau teman-teman buka datanya, file datanya, ya, file Excel-nya ya, karena kita lempar ke Excel ya, walaupun kita sebenarnya bisa preview langsung dari sini bisa. Nah, oke, saya coba tampilkan.
datanya ya. Oke, filter rows. Oke, ini adalah Excelnya ya. Output filter rows tadi namanya ini. Ya, NIM, nama, dan seterusnya yang dilihat adalah IPK-nya ini. Nah, ini di atas 3,5. Ya, kondisinya di atas 3,5. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.